bersama kelompok leader. Di presentasi kali ini kami akan menyampaikan materi yang mengenai tipe kepemimpinan di era tokoh kepemimpinan Irak yang bernama Saddam Hussein. Sebelum kami lanjut ke materi yang akan kami bahas, di sini saya pribadi akan memperkenalkan kelompok leader ini. Yang pertama Muhammad Abrihaj, yang kedua Wulandari, yang ketiga Safitri Maulani, yang keempat Nurul Huda, yang kelima Nur Hasanah, yang keenam Risa Sirait, yang ketujuh Halimatus Sa'diyah, dan yang terakhir saya pribadi Rina Holipa. Oke, selanjutnya kami akan bahas materi kami ini yang dibawakan oleh Nur Hasanah. Saya Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal tokoh pemimpin Irak Saddam Hussein. Dalam bahasa Arab, nama Saddam berarti orang yang sangat populer atau orang yang paling menantang di Irak. Nama ini juga digunakan sebagai istilah untuk pemberi mobil. Nama Hussein ini dibaca Husain dan Husain. Nama kedua ini nama kecil ayahnya. Nama Abdul Majid adalah nama kakeknya, dan Atikati yang berarti dilahirkan dan dibesarkan di dekat Tikrit, dan dia biasa dipanggil Saddam Hussein atau hanya bisa dipanggil Saddam untuk lebih singkatnya. Dia dilahirkan pada tanggal 28 April 1937. Saddam adalah presiden dan diktator Irak dari 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Kekuasaan berakhir setelah Irak diserang oleh suatu pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat pada 2003 sebagai anggota Partai Ba'ath Irak yang melajurkan Arabisme, sekuler, modernisasi ekonomi, dan sosialisasi Arab. Saddam memainkan peran penting dalam kudeta tahun 1968, membuat Partainya Lama berkuasa di negeri itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulan. Dengan saya Ulan, saya akan menjelaskan tentang asas dan sifat kepemimpinan Saddam Hussein. Asas kepemimpinan kemanusiaan untuk mewujudkan ambisinya Saddam Hussein tidak hanya menuntut dirinya sendiri, tapi juga bawahannya untuk selalu disiplin dalam segala hal, terutama disiplin memanfaatkan waktu dan sering menggunakan sistem perintah dalam menggerakkan bawahannya. Sifat kepemimpinan, ketegasan dalam mengambil keputusan. Saddam Hussein condong terpusat pada pekerjaan, selalu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap bawahannya dan juga meyakinkan pada bawahannya untuk melakukan tugas sesuai keinginannya serta lebih menekankan pada pelaksanaan tugas dan pengembangan bawahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Risa. Nama saya Risa. Di sini saya akan menjelaskan tipe kepemimpinan dan gaya kepemimpinan Bapak Saddam Hussein. Yang pertama, tipe kepemimpinannya adalah otoriter yang menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan dan pengendali anggota organisasi dalam mencapai tujuan. Yang kedua adalah gaya kepemimpinannya, berorientasi pada pelaksanaan tugas dan menuntun bawahannya untuk selalu disiplin dan memanfaatkan waktu agar terwujud kepemimpinan yang efektif. Terima kasih dan dilanjutkan dengan rekan saya Halimah. Di sini saya akan menjelaskan cara mempengaruhi pengikut atau tim menurut Saddam Hussein. Menurut Saddam Hussein, cara mempengaruhi pengikut atau tim menggunakan sistem kepemimpinan yang berorientasi mengutamakan situasi dan kematangan anggota. Kondisi yang utama menjadi fokus pemimpin ini adalah perbedaan kematangan anggota yang menuntut perbedaan cara mereka memperlakukan dan cara berinteraksi dengan organisasi, atau dengan kata lain pemimpin ini merupakan sangat fleksibel.
Dalam arti, pemimpin harus mampu mengubah gaya setiap kali terjadi perubahan politik. Jauh sebelum pada pemilu, tipe kepemimpinan Saddam Hussein cenderung bersifat otoriter. Saddam berjanji bakal menarik Irak dan Kuwait dari Kuwait jika Israel juga bersedia melepaskan penduduknya di tepi barat. Tetapi di tepi barat, dataran tinggi di Golan dan di Zalug, akan tetapi tawaran tersebut ditolak sekutu karena usulannya ditolak Saddam. Memilih untuk meninggalkan proses perundingan, sehingga negosiasi waktu itu berakhir tanpa hasil sejak berada di bawah kendali Saddam. Hubungan Irak dengan negara Arab cukup relatif. Ada hubungan Irak dengan Mesir. Langkah itu diambil lantaran ketidaksetujuan terhadap perundingan damai antara Mesir dan Israel 17 September 1978. Di sini saya akan menjelaskan kondisi krusial atau kritis atau genting dan bagaimana cara melaluinya. Saddam dan ekonomi Irak sosok otoriter. Saddam memang banyak tak disukai oleh para lawan politiknya. Tapi ekonomi Irak di bawah Saddam sempat menanjak sejak pemerintah pada tahun 1979. Pada masa awal berkuasa, Saddam berhasil membawa ekonomi Irak bangkit. Berdasarkan data bank pada tahun 1980, jumlah gross domestic product atau GDP Irak menembus 53.460 ribu miliar dolar, naik 2 digit dari tahun sebelumnya yang hanya 37.816 ribu miliar dolar. Namun, setelah dimulainya Perang Irak-Iran pada akhir tahun 1980 hingga selama 8 tahun, membuat ekonomi Irak terpuruk, khususnya di tahun pertama perang yang melibatkan dua negara bertetangga tersebut. Tahun-tahun berikutnya, ekonomi Irak terlihat terus membaik. Puncaknya setelah perang yang disebut sebagai Perang Teluk I pada tahun 1990, ekonomi Irak tercatat 179.889 ribu miliar dolar dengan PDP per kapita 10.291,86 per kapita per tahun. Capaian ini belum bisa tertandingi hingga kini di bawah pemerintah baru. Setelah Perang Teluk II, ekonomi Irak semakin remuk karena embargo dari PBB. Setelah Perang Teluk II, ekonomi Irak semakin remuk karena embargo dari PBB. Setelah itu, pada tahun 1994, Saddam terpilih sebagai Perdana Menteri sekaligus Presiden Irak untuk sekian kalinya. Embargo PBB semakin membuat ekonomi Irak cukup merana. Inflasi Irak membekak sampai angka 396,4%. Selama masa embargo, Saddam sempat menyetujui kesepakatan dengan PBB untuk bisa mengekspor minyak senilai 5,2 miliar dolar untuk membeli bahan pangan bagi rakyat Irak yang sengsara pasca perang. Dengan cara ini, Irak bisa memenuhi ekonominya pada tahun 1996, malah terjadi deflasi hingga 12,5%. Jelang masa aksi kekuasaan Saddam, perekonomian Irak kembali mengalami kehancuran saat masa invasi oleh Amerika Serikat pada periode 2001 sampai 2003, hingga kota Baghdad jatuh ke tangan tentara Amerika Serikat berdasarkan catatan Central Intelligence Agency atau CIA. Pada masa akhir embargo atau jelang runtuhnya Saddam, di tahun 2002, Irak masih harus mengimpor makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, meskipun buah-buahan dan sayuran masih tercukupi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Huda. Saya Nurul Huda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya.
Adapun kalimat motivasi dari tokoh kepemimpinan Saddam Hussein yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dibalik tipe kepemimpinannya yang keras atau dapat disebut otoriter, Saddam Hussein secara luas dihormati masyarakat dunia Arab atas sikapnya yang pro-Palestina. Kedua, membantu sejumlah kelompok gerilyawan Palestina dan organisasi militan lainnya untuk berjuang mempertahankan tanah air dari penjajahan Israel. Dan ketiga, di bawah kepemimpinannya dalam memimpin Irak, beliau memerintahkan untuk mengirimkan bantuan berupa keuangan kepada keluarga syuhada di Palestina. Selanjutnya yaitu hal menarik dari sifat kepemimpinan yang dapat diteladani dari Saddam Hussein, yaitu yang pertama adalah kepercayaan. Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya selalu didukung oleh kepercayaan anak buahnya, yaitu kepercayaan bahwa oleh para anggota pasti dipimpin dengan baik, pengaruh secara positif, dan diarahkan pada sasaran-sasaran yang benar. Yang kedua yaitu kesadaran akan tujuan dan arah. Ia memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran dan kegunaan dari semua perilaku yang dikerjakan. Dia tahu persis kemana arah yang akan ditujunya serta pasti memberikan kemanfaatan bagi diri sendiri maupun bagi kelompok yang dipimpinnya. Tujuan tersebut harus disadari benar, menarik, dan sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Dan yang ketiga adalah ketegasan dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang berhasil itu pasti dapat mengambil keputusan secara tepat, tegas, dan cepat sebagai hasil dan kearifan dan pengalamannya. Selanjutnya, dia mampu meyakinkan para anggotanya akan kebenaran keputusannya. Ia berusaha agar para pengikutnya bersedia mendukung kebijakan yang telah diambilnya. Dia harus menampilkan ketepatan hati dan tanggung jawab agar ia selalu dipatuhi oleh bawahannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Aprihaj. Nama saya Muhammad Aprihaj. Di sini saya akan menjelaskan hal menarik yang dapat diulas dari tokoh kepemimpinan Saddam Hussein. 1. Sebelum terjadinya invasi pada tahun 2003, Saddam Hussein menyerahkan kekuasaan atas Irak kepada pembantu dan pengikutnya. Sebagian besar waktu tersebut dihabiskannya untuk membuat sebuah novel. Kedua, pada tahun 1980, Saddam Hussein pernah menerima penghargaan bertajuk Key to the City yang diberikan oleh pemerintah dari kota Detroit yang berlokasi di Amerika Serikat. Ketiga, Saddam Hussein pernah memerintahkan bawahannya untuk membuat Al-Quran yang ditulis menggunakan 27 liter darah miliknya. Hal ini dilakukan Saddam Hussein sebagian bentuk terima kasihnya kepada Tuhan karena telah menyelamatkan dari bahaya dan konspirasi. Keempat, semasa hidupnya Saddam Hussein pernah menulis sebuah novel romantis tersebut berjudul Jabibah and the King. Dan terakhir, rasa cinta Saddam Hussein kepada hidangan ikan bakar bernama mushroom membuat pihak Amerika Serikat berhasil menemukan salah satu tempat persembunyiannya pada tahun 2003. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.